Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, dan juga teman-teman kru daripada MB Channel Raden Beling, dan juga cantrik Padepokan Raden Beling. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambahnya usia kita, semakin tinggi nilai ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat-sahabat, kali ini kita ngobrol santai, ya, ngobras. Sing tema yang buka jelas sing kok tema. Tapi sebelumnya, sebelum saya ngomong, ini kan obrolan santai ya, obrolan santai. Aku saya kita kok. Dene ono sing takokno ya, aku kudu kok jawab ya. Urip atau hidup di dunia ini yang semakin hari ini semakin tua usia dunia. Pastinya namanya tua itu pasti ada rapuhnya. Seperti halnya orang semakin tua, kalau semakin tua, usia semakin tua, pasti dia akan semakin rapuh. Entah itu rapuh fisiknya, entah itu apalah. Yang jelas itu pasti akan aktivitasnya berkurang. Begitu juga dengan dunia. Semakin tua, semakin mendekati hari-hari akhir atau kiamat. Karena sebentar lagi dunia mungkin akan hancur karena sudah tua. Oke, sahabat-sahabat, oleh karena itu, sebelum kiamat ini datang, marilah kita bersama-sama saling mencari bekal, ya, saling mencari bekal, saling meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semua nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk ngaji. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu harus ada gurunya. Ya, harus ada gurunya. Ojo nggur elok-eloken atau ngger apa nek ngarane iku? Pokok-pokoke. Nah, harus jelas gurunya itu. Harus jelas. Gurunya itu siapa, terus gurunya dulu tuh belajar dari mana, itu harus jelas. Biar ketika kita nanti ditanya di akhirat sana, kita bisa jawab. Kalau andai kan nanti kamu di sana nanti ketika Yaumul Mizan, hari penimbangan, atau ditanya di sana, nek sampean gak jawab ya pasano gurune wis. Guru ya, seperti itu. Nah, itu gampangannya seperti itulah, gampangannya seperti itu. Meskipun nanti setiap amal itu kita pertanggungkan sendiri-sendiri. Nah, setiap amal manusia pasti akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita punya guru, punya yang dianut atau punya teladan, nanti enak, ada yang membantu nanti. Nah, oleh karena itu ketika kita mencari guru, kita harus punya tips atau kriteria seorang guru. Lah saya menurut sampean niku guru sing apik sing ya apa? Ngono ya. Sing ya apa ya? Ya Pak. Janggul ya, Pak. Kowe tak takoni. Guru sing apik ngoten ae. Iya, guru sing apik sing ya apa? Guru sing apik niku menurut kula niku
Seorang santri nyaman kepada gurunya. Oh, nyaman. Nah, Andre, ya Andre. Ya Andre. Guru sing apik niku seorang guru yang bisa membimbing santrinya ke jalan yang benar. Oh ya. Nah, kamu ya apa Yan? Ayan. Nek guru sing apik niku sing iso gawe nyaman ten murid. Terus nggih saged mulang sing hal-hal sae ten murite. Oke, ngono ya. Nggih. Nek kowe ndok, ya apa ndok? Ya nek menurut kula guru sing baik niku nggih bisa mikiling dene kau sing damel nyaman teng santrine Hah? terus nggih saged bimbing dados santri sing sae. Oh, ngono ya. Berarti jawabane iki padha iki ya. Jawabane rata-rata wis padha. Berarti uteke nang nopek kabeh, uteke nang ngono. Uteke nang nopek kabeh. Nah. Ya gak apa. Jadi kebanyakan itu guru itu kudu iso kayak nyaman nang murid kan ngono ya. Nah, marune iso membimbing ke jalan yang benar. Nah, tapi kalau menurut Rasulullah ya, jadi Rasulullah ini pernah apa ya? Pernah memberikan salah satu tips untuk mencari guru kepada salah satu sahabat yang namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal ini salah satu sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah untuk mengajar atau menjadi pemimpin di salah satu negeri, yaitu di negeri Yaman. Nah, karena kepandaiannya. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu pernah memberi tips kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, tips untuk mencari seorang guru atau kriteria seorang guru. Nah, ya nggak beda jauh lah, sampai sing sama ngomong-ngomong nggak beda jauh. Yang pertama, seorang guru itu harus bisa memberikan kabar kepada santri atau murid, kabar yang menggembirakan, bukan kabar yang menyusahkan, atau bukan yang apa ya, yang menakut-nakuti lah. Jadi memberi kabar yang gembira, bukan kabar yang menakut-nakuti. Nah, itu. Dan anak guru sing meden-medeni iku gak cocok digawe guru. Contohnya ini, contohnya. Sampean ngaji nang salah sijine kiai utawa nang ustad atau nang guru. Ketika sampean ngaji ku wis gak ono senenge lah cara dibeden-bedeni tok. Seperti contoh, wong ngaji tato tok bek, wah tato tok bek. Moro seorang guru kok ngomong ini, kowe ku musim kok tatoan, nah, selamanya kamu tidak akan bisa apa nek ngarane ku ibadahmu gak akan diterima sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala karena penuh dengan tato saumpama. Lah itu bukan seorang guru itu. Nah, bukan seorang guru. Meskipun tato itu diharamkan, ya tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bahkan bukan ajaran Islam saja, baik agama Kristen maupun agama yang lain, tato tetap tidak diperbolehkan sebenarnya karena merusak fisik, karena bisa merusak fisik. Nah, itu jadi nggak oleh kalau udah kudu memberikan kabar yang sangat gembira. Nah, kudunya nang nol wes sama mono arek sing bertato. Kulo tato tok niki yo nopo niki. Wala wis gak apa-apa. Nah, terus dos pun dimangke nek wudu kula kan mboten saged masuk, pori-porinya sudah tertutup. Nah, sama mama. Nah, seorang guru yang baik pasti punya solusi yang baik juga. Karena sebenarnya orang wudu yang disucikan itu sebenarnya tuh hatinya, pikirannya yang disucikan itu. Karena menghadap Allah yang maha suci. Ya kan? Allah itu sifatnya gaib apa sifatnya nyata? Gaib kan? Berarti kalau sifatnya gaib ya harus dihadapi dengan secara gaib juga, nggak mungkin secara nyata. Nah, makanya wudu sebenarnya tuh yang disucikan itu adalah hatinya, jiwanya yang disucikan. Nah, tetapi secara syariat ya fisiknya kemang tangane, ya kan? Loh, kenapa kok wudu kok harus hatinya yang disucikan? Hakikatnya seperti itu. Saya contoh.
Kenapa sih kok wudhu hakikatnya itu yang disucikan tuh hatinya atau pikirannya? Sama ero nggak hal-hal yang membatalkan wudhu? Ero nggak? Contohnya apa? Ngentut. Nah, ngentut itu sing ngentut itu bolongan nisor apa? Tanganmu ta wajahmu? Dubur to ya nggih. Tapi kok cara kamu nek wudu maneh apa duburmu kok cawiki? Apa sing kok wudone mek dubure tok? Kan bukan toh ya. Lah itu menunjukkan bahwa yang disucikan itu bukan jasad kita, tapi hati kita, pikiran kita yang disucikan. Iku lho, Rek. Lho nek guru cerdas kudu ngono, adikku kudu bisa memberi solusi kepada orang-orang yang bermasalah seperti tadi. Itu contohnya guru yang memiliki karakter atau memiliki apa ya? Kriteria yang memberikan kabar selalu gembira tok. Adik guru arek ku seneng. Oh, cocok iki. Nah, itu baru. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Rasulullah, tips seorang guru itu atau kriteria seorang guru itu harus bisa apa ya? Mempermudah bukan mempersulit. Nah, harus bisa mempermudah bukan mempersulit. Nah, itu. Jadi kudu iso gampang no. Nek permasalahan kudu iso gampang no. Gak bikin arekku ruwet. Balik nang contoh tato maneh. Nek kon kepingin ibadahmu diterima, hapusan tatone. Lah ya bujat awake tambaran. Kita mboten? Iya tambah bujat awake. Dan seorang guru harus bisa memberikan solusi. Takoki murid atau santri yang bertato mang. Saumpama tato itu dihapus, iso enggak? Nggih saged tapi nggih sakit, tambah sakit malih. Wong korban kon nato ben kayak kula gak betah sakite. Nah, kalau ditato itu sakit. Terus dihapus juga sakit, daripada kita sakit kedua kali, ya lebih baik gak usah, gak apa-apa. Karena apa? Ketika dia bertato, dia masih di jalan yang sesat. Ya untung-untung ngegelem tobat. Kan seperti itu. Nah, seperti itu. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi dulu tuh yang nggak pernah ibadah sama sekali, cuma bikin hati Kanjeng Nabi seneng tok lho iso mlebu surga. Seperti contoh sahabat Nuaiman. Ya kan? Sahabat Nuaiman ku bendinone hari-hari niku bikin Kanjeng Nabi tertawa, tersenyum, bahkan meninggal pun. Ketika sahabat Nuaiman mati lho sedo. Ngono gawe Kanjeng Nabi guyu jekan. Jadi ceritane ngene piye niku. Sahabat Nuaiman niku biyen ketika mati itu ketika dikubur, ya dimakamkan, seluruh sahabat dan orang-orang muslim lainnya itu sudah pergi meninggalkan pemakaman. Tinggal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi penasaran. Di dalam benak Kanjeng Nabi itu, Nuaiman itu gak tahu ibadah. Cara ibadah jarang-jarang lah wis. Tapi dak lho, nggak aku seneng. Aku itu penasaran. Iku nek takoni malaikat mun kan akan kubur ku ya opo areke engko. Akhirnya Kanjeng Nabi dirungokno. Ambek apa Kanjeng Nabi dirungokno ngene lho, di kuping. Lah ketika terjadi pertanyaan kubur, Nuaiman didatangi malaikat. Wis singkat cerita langsung, "Hei Nuaiman." Utawa "Hei Fulan." Aku takut, "Marrobuka?" Nah, pertanyaan kubur kan seperti itu. Dijawab karena Nuaiman, Allahu Rabbi. Bisa jawab, Gusti Allah pangeranku, Gusti Allah Tuhanku. Nah, lolos pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, man nabiyuka? Sopo nabimu? Lah Nuaiman iki cerdas. Pura-pura gak dengar. Kayak dadi bolot. Apa? Nah, ngono. Apa malaikat? Man nabiyuka? Gak kerungu malaikat, tolong gak tadi dik. Nah, tolong keraskan suaranya. Akhirnya malaikat dibentak. Man nabiyuka? Nah, cara gampangannya sopo nabimu? Mau jawaban Nuaiman dengan santainya Nuaiman jawab, malaikat, ojo get-get. Lah apa kalau get-get? Sing kok takok niku kon ndukur ngrungokno. Nah, ngono. Cerdas Nuaiman niku. Lah di atas makam Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ku tertawa. Sambil galeng-galeng kepala. Cerdas arek iki ngono. Lah seperti itu Nuaiman. Lah itu loh. Itu contoh ya. Jadi
Islam itu nggak rumit loh, nggak serumit yang dibayangkan oleh orang-orang yang lain-lain itu. Mudah sebenarnya. Pokoknya intinya kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wes titik, dan cinta kepada guru kita. Ya, cinta Allah, cinta Rasulullah. Cinta kepada guru. Loh, kok orang tua tidak? Orang tua pada cinta nang Gusti Allah. Ya, ridhollahi fi ridho waliden. Sama cinta nang Gusti Allah sama cinta nang wong tua berarti cinta nang Gusti Allah wes. Kalau cinta kepada orang tua itu pasti. Nah itu loh, makanya intinya gue harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, senang sholawatan. Enak kok. Loh seperti itu. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan nuansa-nuansa yang mudah untuk dicerna oleh santri. Gak mempersulit nanti pertanyaan atau nek permasalahan juga diwiwu. Oh gak oleh ngene iki. Gak oleh. Lho kon kok nging wasu sih? Haram iki. Wah, omah ganti parani malaikat tuh. Parani jin lho ya apa omah ganti parani malaikat itu. Memang secara ada salah satu hadis atau riwayat ketika di rumah itu ada seekor apa yang anjing atau gambar-gambar yang bernyawa. Rumah tidak didatangi malaikat. Anjir ada seperti itu. Nah, ada memang hadisnya seperti itu ada. Cuma kalau apa ya, dipikir-pikir ya, kalau melihat karakter Rasulullah yang mempermudah, yang menggembirakan, nggak seperti itu, Dan banyak ijtihad para ulama, ijtihad para sahabat itu nggak seperti itu kok, nggak seperti itu. Kan sudah ada contohnya. Ya. Anjing yang bisa masuk surga kan ada. Anjingnya siapa itu? Sahabat Ashabul. Iya. Sahabat Ashabul Kahfi yang menjaga di goa itu ya. Loh, anjingnya bisa masuk surga. Terus ada lagi seorang pelacur yang tobat. Ya kan? Ngekei ngombe kere atau memberi minum anjing yang waktu itu sekarat. Akhirnya anjingnya hidup. Loh, gara-gara itu bisa masuk surga. Loh ada. Jadi jangan apa ya, pikirannya cedak-cedak nemen maksudnya itu. Pikirannya jangan cedak-cedak, jangan pendek-pendek banget lah. Kita diberi akal sama Allah itu untuk berpikir. Nah, ya tafakarun, jane gelem mikir, berpikir dalam permasalahan itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, tips atau kriteria seorang guru yang baik menurut Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah guru yang bisa mempersatukan, bukan mencerai-berai. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa mempersatukan, tidak mencerai-berai. Cara gampangannya cinta damai. Nah, cinta damai. Nah, ini yang sedang terjadi di negara kita atau di dunia. Di Indonesia ada berapa aliran, ada berapa keyakinan kepercayaan agama itu. Oh, ada NU ya, Muhammadiyah, Wahabi, LDII, FPI apa lah wakai ya. Jaulah, Darul Hadis, banyak sekali aliran-aliran Islam yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ketika terjadi problem atau ada permasalahan atau ada tidak sependapat, mesti rame, gegeran, bahkan bisa mengeluarkan fitnah. Sing Wahabi ngelakno NU, sing NU ngelakno Wahabi, Muhammadiyah barang melok-melok, Wahabi lah seluruhnya ikut-ikut semuanya. Saling memperkuatkan pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, itu kurang cinta damai. Coba contoh wali-wali dulu atau ulama-ulama sepuh dulu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kyai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU, sering kok beda pendapat, tapi gak sampai gegeran. Ujung-ujungnya ya wis rangkul-rangkulan. Oke, nek sampean ngono ya monggo ngono, aku ngene. Ya wis mari. Gak usah dibahas dawa-dawa. Tapi kalau ulama-ulama sekarang atau orang-orang sekarang tuh yang pinter-pinter itu, ya Allah, gegeran. Sampai saiki kono lerene. Tonton nang YouTube itu. Ya.
Ya gegeran perkara apa ae iku. Sing perkara ngene bid'ah, ya ngono bid'ah, balik-balik bid'ah. Nah, seperti itu yes, harus kita sikapi dengan damai. Yes beno bid'ah aku. Nek kowe nek bagimu bid'ah ya wis bid'ah gak apa-apa. Nek kanggo gak bid'ah. Nah, kalau aku ya ngono ae gawe Bu. Kalau dibaan sholawatan bid'ah ya wis baban no bid'ah. Nek kanggone wong-wong ngono-ngono iku. Tapi nek kanggo kuwi lha apa bid'ah wong aku lho. Nyanjung guruku, nyanjung Kanjeng Nabi, nyanjung idolaku. Ya. Apa salahnya? Saiki contoh ae lho, wong tuwamu dilokno wong. Mangkel ora? Nggih. Jelas mangkel. Marung ngono wong tuamu dipuji ambek wong, disanjung ambek wong. Seneng apa ora? Seneng. Lha Kanjeng Nabi yang ngono. Sebagai idola, sebagai pujaan, sebagai apa ya sanjungan, dipuji ya seneng Kanjeng Nabi. Marung nek sampe nyanjung wong tuwa, ngelem wong tuwa. Kira-kira sampe nek njaluk apa-apa dikek ora? Nggih. Ya jelas dikeki. Pak tembas nang ngene, Pak. Oh, iya ora anakku sing pinter sing biasane ngelem aku lho. Dikeki. Lah nek kon dadi anak durhaka ya gak ngarep dikeki. Ya sudah diguak barang. Nah, jadi seperti itu. Seorang guru itu harus bisa mempersatukan. Bukan malah bikin onar atau bikin Islam satu dengan Islam yang lain itu bercerai-berai atau tukaran. Di Al-Qur'an kan sudah jelas. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Al-Islamu akhul muslim. Islam yang satu dengan Islam yang lain itu adalah saudara lah apa tukaran. Wis bener lah kalau kita beda pendapat. Kalau kita beda apa ya pengetahuan ya wis bener gak apa-apa. Wis lakum dinukum waliyadin cara gampangane wis. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Keyakinanmu ya keyakinanmu, keyakinanku. Bid'ah ya bid'ahmu, bid'ahku ya bid'ahku. Nah, wis apa bingung-bingung. Ya wis digawe santai lah wis, enggak usah tukaran. Wis biarkanlah orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Wis biarkan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah tips atau kriteria seorang guru yang baik yang diberikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal mau diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi seorang guru atau menjadi pemimpin di negeri Yaman. Nah, jadi ngono. Jadi kudu luwes lah. Ya, harus luwes. Intinya itu Islam itu adalah agama yang luwes, agama yang santai, agama yang menyejukkan, rahmatan lil alamin. Nah, Islam yang benar adalah Islam yang cinta damai, bukan Islam yang gontok-gontokan, bukan. Meskipun Kanjeng Nabi dulu tuh perang, tapi perangnya tuh perang yang sesuai dengan aturan. Nah, meskipun Kanjeng Nabi punya musuh, cara Kanjeng Nabi gelem ngetok gulune musuh diketok. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah seperti itu, tambah memberi kesempatan. Perangnya Kanjeng Nabi mega nyukur notok. Dalam artian itu buat orang tuh apa ya kapok lah cara ngono wis. Nek wis kapok wis jerah ya wis. Ya ada yang terbunuh ada. Nah, meskipun ada sahabatnya Kanjeng Nabi yang sedo, Kanjeng Nabi nggak marah kepada si kafir, nggak marah. Nah seperti itu. Karena apa? Beliau perang karena membela dirinya, membela umate, bukan perang karena koyok berbeda pendapat itu memang boten. Pemane saya ono aliran sing senengane mengafir-ngafirkan. Mau jelas-jelas kene iki muslim kok dikafir-kafirno piye coba ya? Wong kene salat 5 waktu. Yo yo poso. Sik dikafir-kafirno ae coba. Kafir itu bid'ah itu. Apa bid'ah itu? Ya. Apa itu? Ya santai saja lah wis. Sebenarnya Islam itu santai. Islam itu rahmatan lil alamin. Cinta damai. Paham ya? Kudu ngono deh. Dadi golek guru sing koyo ngono deh. Nek golek guru iku. Ojo golek guru koyo aku rek. Becet kowe ngene golek guru koyo aku ya. Siap. Iya, siap ya. Siap ya. Berarti ojo ngaji nang aku awakmu. Becet. Iya. Yes,
tetaplah kita apa yang ngaran itu, kalau bisa no problem. Ketika di hadapan manusia kita jelek, no problem, nggak masalah. Yang penting kita nanti di hadapan Allah kita itu insan yang sangat baik. Ya. Nah, di hadapan manusia kita jelek, tapi kalau bisa kita di hadapan Allah nanti kita benar-benar manusia yang sangat diidam-idamkan. Oh, kudu ngono rek. Babal lah wong lain yang ngarani kita sesat. Nah, kalau aku saya jawab, Raden Beling sesat, pancen aku sesat. Tak ada yang ngono rek ya. Tapi aku sesat nang surga. Nah, saya tersesat ke surga, tidak tersesat ke neraka. Ngono rek jawabannya ya. Nggih pancen kula sesat. Cuma kalau tersesat ke surga, tidak tersesat ke neraka. Lho, ngono lho ya. Kudu ngono rek. Intinya pokoknya wis kita kembali lagi ke konteks kita sebagai seorang muslim. Ayolah lakoni halal sing apik, ojo nggawe loro atine wong. Jangan sering-sering bikin hati orang sakit. Nek sampean seneng pekerjaannya selalu bikin orang senang, bikin orang tertawa, bikin orang bahagia, insya Allah surga jaminane. Amin. Tapi tetap yo sholat ya. Undang ono kata-kata iku wis penting gak seneng gak sholat padha ae ya. Wong sholat itu ibadah yang pertama kali dihitung ambek Gusti Allah ya. Nah, dia tetap sholat, tetap puasa. Tapi jangan lupa tetap selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, gak nggawe atine wong loro wae. Nah, seperti itu. Paham ya? Yes. Muga-muga mudah-mudahan obrolan santai ini bisa ada ilmunya ya. Dan obrolan kita sore ini dibarengi atau bersamaan dengan turunnya hidayah Gusti Allah sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.